Selamat datang di Lemari Arsip. Kali ini, saya akan membahas salah satu arsip dari sebuah kisah nyata yang di luar nalar. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk lebih membangun channel ini. Serta coretkan komentar positif kalian, biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Pertemanan ialah suatu hubungan yang kita jalin dengan orang-orang yang bukan keluarga, suatu hubungan pribadi yang menyangkut secara keseluruhan pribadi, berdasarkan kepercayaan yang mendalam, dengan saling membagikan sesuatu, menerima sesuatu, dan merupakan kesempatan untuk memperluas diri. Menjalin pertemanan merupakan hal yang harus dilakukan manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka butuh teman yang bisa menjadi kawan baik, dalam suka maupun duka. Hidup sebagian adalah apa yang kita buat, dan sebagian lagi dibuat oleh teman-teman yang kita pilih. Namun berbeda dengan Aura Angeli, alias Rara, seorang gadis siswi SMPN 1, kelas 3 asal desa Mojo Jajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Rara harus kehilangan nyawanya di tangan teman sekelasnya sendiri, dan jasadnya pun menjadi korban perkosaan oleh teman bejatnya itu. Nasib malang harus diterima oleh gadis cantik asal Mojokerto ini. Tubuhnya ditemukan di parit, di bawah rel kereta api, Dusun Karangnongko, Desa Mojoranu, Mojokerto. Mayat Rara ditemukan dalam kondisi sudah membusuk, dan terbungkus karung warna putih. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Rara telah menghilang sejak tanggal 15 Mei tahun 2023, dan baru dilaporkan ke Polsek Kemlagi pada hari Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Menurut keterangan, Rara berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna biru pada hari Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023 pukul 18.45 malam. Setelah pergi, Ibu Rara kemudian mencoba menghubungi korban melalui pesan WhatsApp. Saat itu, Rara membalas pesan WhatsApp ibunya dan memberitahukan bahwa ia sedang bermain bersama teman sekolahnya di pasar malam, sekitar pukul 19.00 malam. Saat malam sudah larut, Rara belum juga pulang ke rumah. Ibu Rara pun kembali menghubungi ponselnya, namun tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali percobaan, keluarga tidak mendapatkan respons dari korban, dan ponselnya juga tidak aktif. Dan sampai besok harinya, Rara juga belum pulang ke rumah. Karena kekhawatiran yang semakin meningkat, pihak keluarga langsung menghubungi pihak sekolah. Namun, Rara belum juga ada kabar. Keluarga pun melaporkan hilangnya Rara ke Polsek Kemlagi pada hari Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Setelah keluarga Rara melaporkan kehilangannya, polisi akhirnya mengambil langkah tindakan. Polisi terus menyelidiki dan memeriksa beberapa saksi, namun masih juga belum ada hasil. Hampir sebulan Rara menghilang. Sejak tanggal 17 Mei tahun 2023, pihak kepolisian masih dengan kekuatan penuh mencari keberadaan Rara. Dalam proses penyelidikan yang cukup lama, polisi menemukan petunjuk penting berupa ponsel milik korban yang ternyata berada di tangan seorang warga yang membelinya dari salah satu toko seluler. Polisi pun langsung bergerak menuju toko seluler yang telah menjual ponsel korban. Dan berdasarkan keterangan dari pemilik toko,
ponsel korban tersebut diperoleh dari tangan salah satu pelaku. Dengan adanya keterangan saksi dan bukti petunjuk tersebut, polisi langsung bergerak cepat, melakukan pengejaran, dan berhasil menangkap para pelaku tersebut. Akhirnya, tanpa ada perlawanan, para pelaku berhasil diamankan. Pelaku berinisial AB, 15 tahun, dan AD, 19 tahun, ditangkap di rumah mereka masing-masing pada Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, sekitar pukul 16.00 sore. Dan ternyata, salah satu pelaku adalah teman sekelas korban sendiri. Kedua pelaku langsung digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang ponsel korban yang mereka jual, sekaligus mencari keterangan tentang keberadaan korban. Setelah melakukan interogasi, para pelaku akhirnya mengakui perbuatan mereka terhadap Rara. Lalu pada tanggal 13 Juni tahun 2023, kedua pelaku mengaku telah membunuh Rara dan membuang jasad Rara di parit di bawah rel kereta api Dusun Karangnongko, Desa Mojoranu, Kecamatan Suko, Mojokerto. Polisi langsung bergerak menuju tempat yang ditunjukkan oleh pelaku, dan akhirnya tubuh Rara bisa ditemukan pada pukul 0.30 malam, tapi telah menjadi mayat dan sudah tidak berbentuk lagi. Menurut kronologi pengakuan pelaku, berawal pada tanggal 13 Mei tahun 2023, pelaku AB, teman sekelas korban, dibuat sakit hati oleh korban, karena saat tertidur di dalam kelas, pelaku dibangunkan oleh korban, lalu ditagih iuran kelas yang menunggak 2 bulan, sebesar Rp40.000. Lalu pada malam harinya, pelaku AB, mengajak pelaku AD, untuk membahas rencana, ingin melampiaskan amarahnya kepada korban, teman sekelasnya itu, dan juga mengambil ponsel, dan motor korban. Pada tanggal 15 Mei tahun 2023, pelaku AB, mengajak korban bertemu di sawah belakang rumahnya, di Dusun Kemlagi Kidul, Desa Kemlagi, pada sekitar pukul 19.00 malam. Disitulah pelaku AB mencekik korban hingga tewas. Tubuh korban lantas dibawa ke rumahnya, yang khusus untuk memotong dan membersihkan ayam. Kemudian pelaku AB, menjemput pelaku AD, agar membantunya membuang tubuh korban. Setelah kembali, pelaku AB, menurunkan pelaku AD, di lokasi tubuh korban berada, dan keluar lagi, pergi membeli tali rapiah, dan mencari karung. Saat pelaku AB keluar, pelaku AD sempat memperkosa tubuh korban, yang sudah tak bernyawa, sebanyak 2 kali. Setelah melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku AB kembali, lalu mereka berdua membungkus tubuh korban dengan karung warna putih, lalu mereka berdua keluar untuk membuang tubuh korban ke parit di bawah rel kereta api di Desa Mojoranu, Kecamatan Suko, Mojokerto, sekitar pukul 23.00 malam. Setelah membuang tubuh korban, kedua pelaku menjual HP korban, dan laku Rp1 juta. Uangnya mereka bagi berdua, sedangkan sepeda motor yang dipakai korban, disimpan di rumah pelaku AB. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, untuk dilakukan autopsi. Dr. Mustika, sebagai dokter forensik, dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, mengatakan, jasad korban sulit dikenali karena sudah tinggal tulang belulang. Perkiraan kematian korban sudah lebih dari 3 minggu hingga 1 bulan. Untuk memastikan identitas korban, pihak kami akan melakukan tes DNA untuk mencocokkan identitas karena wajah korban sudah tidak bisa dikenali. Bagian tubuh juga sudah tidak utuh. Jadi untuk memastikan identitas secara ilmiah, memang harus dengan tes DNA. Dan penyebab kematian korban karena kehabisan nafas atau dicekik oleh pelaku, karena melihat sesuai luka-luka di leher, menyerupai luka dari tangan.
ungkap Dr. Mustika. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mojokerto, dalam putusannya menyatakan, pelaku AB, terbukti melakukan tindak pidana, Pasal 80 Ayat 3, Junto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2016, tentang perlindungan anak. Pelajar kelas 3 SMPN 1 Kemlagi Mojokerto itu, terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, hingga menyebabkan korban meninggal. Dan menjatuhkan pidana kepada pelaku AB, dengan pidana penjara selama 7 tahun 4 bulan, dan pidana pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar, selama 3 bulan. Sedangkan pelaku AD, yang hanya membantu membawa jasad korban, masih menunggu sidang lanjutan. Menanggapi putusan hakim, pihak keluarga korban merespons dengan teriakan histeris. Karena tak puas dengan vonis yang diberikan kepada pelaku pembunuhan Rara, keluarga korban yang merasa keputusan hakim tidak adil, bahkan masuk ke ruang sidang, usai hakim mengetuk palu pertanda berakhirnya sidang. Dan beruntung, aparat kepolisian bisa meredakan situasi kericuhan di dalam ruang persidangan. Sekitar 30 menit kemudian, amarah massa dari keluarga korban berhasil diredam. Dari kejadian ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Kita harus untuk berhati-hati dalam memilih teman. Selektif dalam memilih teman merupakan prinsip utama. Sejarah pun menunjukkan bahwa para ulama terdahulu benar-benar memerhatikan prinsip ini, karena sosok teman sangat berpengaruh bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian, dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.